Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Kisah ini datang dari seorang perempuan muda bernama Nadia, 25 tahun, seorang mahasiswi tingkat akhir dari Jakarta yang sedang menyelesaikan skripsinya di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Untuk fokus belajar, Nadia menyewa kamar kos eksklusif khusus wanita yang dulunya merupakan bangunan rumah sakit tua era kolonial. Kosan itu tampak bersih, rapi, dan tenang. Namun ada satu hal yang membuat kos itu berbeda dari tempat lain. Kamar nomor 9 selalu kosong. Penghuni lain bilang, itu kamar gudang Nad, udah nggak dipakai. Tapi Nadia tahu itu bukan gudang. Sebab ia sering melihat pintunya terbuka sedikit, seperti ada yang baru saja masuk atau keluar dari dalamnya. Malam pertama Nadia di kosan itu berjalan biasa saja, hingga sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena suara rintihan lirih dari dinding sebelah. Suara perempuan, seperti menangis atau sedang menahan sesuatu. Suara napas berat, tersengal, diselingi bisikan laki-laki. Nadia berpikir itu hanya mimpi, tapi malam berikutnya suara itu muncul lagi, bahkan lebih jelas. Jangan sekarang, aku belum siap. Disusul suara berat laki-laki yang mendesah panjang, bukan manusia. Lirih, serak, dan entah mengapa membuat tubuh Nadia menggigil ngeri, tapi juga penasaran. Pukul 2:33 pagi, Nadia duduk di ranjang sambil menatap ke dinding sebelah kamar. Suara rintihan kembali terdengar, lalu diikuti oleh getaran tipis kuat di lantai kamarnya. Tiba-tiba, lampu kamarnya berkedip, dan di depan pintu kamarnya yang terkunci, terdengar ketukan. Pelan, tapi ritmenya aneh. 3 kali, jeda, 2 kali, jeda, 1. Seperti sandi. Nafas Nadia tercekat. Itu bukan suara manusia. Laki-laki namun berat, bergaung, dan seolah datang dari balik udara itu sendiri. Dengan tangan gemetar, Nadia mengendap mendekati pintu dan mengintip dari lubang kecil. Kosong. Tapi saat ia memutar badan, di belakangnya sudah berdiri sosok tinggi berjubah hitam mauve. Wajahnya samar, tapi matanya tajam, berkilat merah menyala. Sudah waktunya, kamu yang terpilih. Nadia jatuh pingsan malam itu. Saat ia terbangun keesokan pagi, tubuhnya terasa letih seperti habis berlari jauh, dan di lehernya ada yang bekas merah panjang seperti dicekik, tapi juga seperti dicium. Bekas bibir besar membara. Setelah beberapa malam diganggu, Nadia mencari bantuan ke Ustadz Gofar, seorang ustadz muda yang dikenal ahli ruqyah di kampung itu. Ananda, kamar itu bukan gudang. Itu tempat jin lelaki bernama Bakar, yang sejak puluhan tahun lalu menjadikan tempat itu sebagai peraduan mencari istri. Biasanya ia mengintai perempuan yang sedang sendiri, apalagi yang suka menampilkan aurat. Nadia terkejut. Ia memang sempat lalai. Di awal kepindahannya, ia sering memakai pakaian tipis dan tidur tanpa hijab saat berada di kos. Di malam ketiga, ia bahkan sempat berdandan lengkap di depan cermin sambil memutar musik. Tanpa sadar, cermin itu menghadap langsung ke pintu kamar nomor 9. Dia menyukai kamu dan kini menganggapmu sebagai miliknya, lanjut Ustadz Gofar. Malam itu, Nadia bermimpi. Ia berdiri di ruangan gelap dikelilingi oleh api dan suara perempuan menangis dari segala arah. Di hadapannya berdiri Bakar, sosok jin lelaki yang kini tampil gagah dengan jubah emas dan mahkota cahaya merah. Tapi wajahnya berubah-ubah, kadang seperti pria tampan, kadang menyerupai hewan. Di sebelahnya berdiri seorang perempuan tua yang membawa kitab hitam. Dengan ini, pengantin manusia telah menerima nikah sah secara gaib dengan mas kawin darah dan ketakutan. Nadia berteriak menolak,
tapi suara itu terkunci di tenggorokannya. Tangannya terangkat sendiri, seolah ada kekuatan yang memaksa. Perutnya mulai terasa panas, seperti ada sesuatu masuk ke dalam rahimnya. Ia terbangun dengan tubuh basah kuyup dan selimutnya terbakar di bagian tengah. Satu malam saat membaca Al-Quran dengan headset di telinga, Nadia didatangi arwah perempuan yang wajahnya setengah hancur. "Jangan biarkan dia menghamilimu. Aku dulu juga seperti kamu." Perempuan itu pernah tinggal di kamar yang sama tahun 2003. Ia ditemukan tewas tergantung dan kasusnya ditutup sebagai bunuh diri. Padahal ia hamil dan tak ada laki-laki yang pernah dikenalnya. Kandungannya tak biasa. Bayi itu menghilang dari dalam perut mayat. Ustadz Gofar bersama 3 santri melakukan ruqyah besar di kos tersebut. Saat mereka masuk ke kamar nomor 9, bau anyir menyengat seperti darah basi. Di dalam kamar itu mereka menemukan ranjang besi tua, bercak darah di tembok, dan cermin besar yang memantulkan bayangan sosok Bakar Mir yang tidak terlihat di dunia nyata. Begitu ruqyah dimulai, cermin itu pecah sendiri. Suara-suara jeritan jin terdengar bersaut-sautan. Tubuh Nadia melayang setinggi 1 meter, dan dari rahimnya keluar darah hitam pekat yang menggumpal seperti lintah. Ia menangis sejadi-jadinya. "Ampuni aku ya Allah." Sampai azan subuh berkumandang, jin itu akhirnya terbakar. Setelah kejadian itu, kamar nomor 9 disegel. Namun beberapa bulan kemudian Nadia memeriksakan diri ke dokter karena merasa mual dan sering pingsan. Hasilnya, ia positif hamil. Padahal ia belum menikah dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Yang lebih mengejutkan, janin itu tidak memiliki detak jantung manusia, tapi tetap tumbuh. Sahabat kisah mistik, beberapa bulan setelah Nadia meninggalkan kos dan kamar nomor 9 ditutup rapat oleh pengelola, kita mungkin berpikir semua telah berakhir. Namun tidak. Bagi Mas Bakar, jin lelaki itu kehilangan sarangnya, namun tidak nafsunya. Ia tak lagi bisa muncul di cermin kamar nomor 9, tapi ia mulai menjelajah dunia mimpi, mencari mangsa perempuan yang terbuka aurat saat tidur, berhias berlebihan, atau berdoa dalam keadaan tidak suci. Aura seperti itu menjadi undangan bagi Bakar untuk mendekat. Dan korbannya kali ini adalah seorang gadis asal Solo bernama Maya, usia 23 tahun. Seorang pegawai butik online yang rajin namun sedangkan galau karena cinta. Maya mulai diganggu ketika ia tidur tanpa berbusana lengkap setelah menangis ditinggal pacarnya, sambil berharap seseorang datang menenangkan. Malam itu, dalam mimpinya, seorang pria tinggi gagah berwajah timur tengah datang memeluknya, hangat lembut wangi misik. "Kau tak akan sendiri lagi, aku bisa menjadi suamimu." Maya tersenyum dalam mimpi. Ia mengira itu sekadar bunga tidur, tapi setiap malam pria itu datang lagi, lebih nyata, sentuhannya lebih terasa. Bahkan bekas pelukannya masih menempel di tubuh Maya saat ia bangun. Hari-hari berjalan, dan Maya mulai pun jatuh cinta pada pria dari mimpinya. Ia bahkan tidak menyadari bahwa tubuhnya mulai kurus, pandangannya sering kosong, dan menstruasinya berhenti. Sahabat kos Maya, Rika, mulai curiga. "Kenapa kamu sering ketawa sendiri? Dan kenapa setiap pagi tempat tidurmu bau dupa?" tanya Rika. Tapi Maya hanya tersenyum. "Aku bahagia sekarang. Dia selalu bersamaku." Rika mengadu ke ibu kos, yang kemudian memanggil Ustaz Gofar. Ya, Ustaz yang dulu menyelamatkan Nadia. Saat mendengar nama Maya dan perilakunya, wajah Ustaz Gofar berubah pucat. Ini bukan baru, jin itu belum menyerah. Ia keluar dari kamar nomor 9, dan kini merasuk ke mimpi manusia. Nama jin itu Bakar. Karena Maya tak bisa disentuh dalam kondisi sadar, setiap kali dibacakan ayat ruqyah, tubuhnya lemas, dan ia justru tertawa manja, seperti dirasuki kekasih. Ustaz Gofar melakukan metode ruqyah langka, ruqyah tidur under.
Maya diminta tidur dengan headset berisi Murattal Al-Baqarah dan ayat kursi di bawah pengawasan 3 orang saksi. Pukul 2.45 dini hari, tubuh Maya mulai bergetar. Tangannya naik sendiri lalu jari-jarinya seperti menggenggam tangan gaib. Kau tidak bisa mengambilnya. Dia milikku. Dia menerima cintaku. Suara berat terdengar dari mulut Maya, tapi bukan suaranya. Ustaz Gofar membaca doa dengan penuh tenaga dan tubuh Maya terangkat setinggi 1 meter. Tapi mendadak, api keluar dari pusarnya. Bersamaan dengan itu, cermin kamar kos pecah dan dari pecahan kaca itu, muncul bayangan bakar yang kini lebih menyeramkan dari sebelumnya. Bertanduk, bermata 3 dan berkulit ular. Maya akhirnya sadar, tapi ia menangis sejadi-jadinya ketika menyadari ia telah menikah secara batin dengan jin bakar. Bahkan lebih parah dari Nadia, karena dalam tubuh Maya sudah ada benih yang dikandungnya. Dan jika tidak dihentikan, bayi itu akan tumbuh seperti manusia biasa, tapi dengan jiwa jin. Benih itu tidak bisa digugurkan biasa. Ia harus dikembalikan lewat air ruqyah atau dikutuk bersama induknya, ujar Ustaz Gofar. Maya pun menjalani ruqyah 7 hari 7 malam. Setiap malam tubuhnya mengeluarkan darah hitam, rambut panjang tak dikenal muncul dari perutnya. Dan setiap kali disebut nama Allah, ia menjerit seperti orang kesurupan. Akhirnya, pada malam ke-7, bayi itu berhasil keluar. Tapi, tidak mati. Yabo menghilang seperti kabut, disertai suara tertawa kecil menyeramkan. Ustaz Gofar memberi peringatan. Selama masih ada perempuan yang membuka aurat di kamar sendiri, bercermin sambil berdandan di malam hari, dan tidur dengan hati kosong, bakar akan terus datang. Ia kini tak butuh kamar nomor 9. Ia bisa muncul di mana saja, di balik cerminmu, di sela-sela tidurmu. Saat kamu menangis karena cinta, dan memohon pelukan dari seseorang. Sahabat kisah mistik. Setelah gagal mempertahankan Nadia dan Maya, jin lelaki bernama Nabakaring tahu satu hal. Ia tak bisa memaksakan cinta pada satu perempuan, tapi ia bisa menawarkan cinta palsu pada banyak perempuan yang sedang kosong jiwanya. Dan dari situlah lahir sekte baru. Semuanya bermula dari grup perempuan di media sosial yang membahas energi cinta gaib, tampil meditasi, ketenangan batin lewat koneksi astral, dan topik spiritual modern. Pemimpinnya adalah Desma, perempuan 29 tahun asal Bandung. Ia cantik, mandiri, dan tampak tercerahkan. Tapi satu hal yang tak diketahui orang. Desma adalah mantan pasien gangguan jin yang gagal ruqyah. Setiap malam aku disapa oleh cinta dari dimensi lain. Aku tak takut, justru aku merasa dicintai lebih dalam dari lelaki manapun. Suatu malam saat meditasi dengan dupa dan mantra yang diambil dari berbagai sumber, Desma benar-benar bertemu Bakar dalam bentuk pria tampan bercahaya, memakai jubah putih dan mata memikat. Cinta bukan untuk dimiliki satu orang. Sebarkan aku, dan kau akan diberkahi. Desma mulai mengajak perempuan-perempuan patah hati, korban toxic relationship atau janda muda, untuk ikut dalam ritual pemanggilan cinta 9 dimensi. Tempatnya, sebuah villa sepi di Lembang, yang tiap kamar hanya memiliki satu benda penting, cermin besar. Ritualnya sederhana. Berpakaian tipis warna merah muda. Membakar dupa dan membaca afirmasi, cinta yang masuk dari balik tirai dimensi. Berdandan di depan cermin sambil memanggil kekasih dari cahaya. Mereka tidak sadar bahwa nama ritual itu adalah pengalihan dari kamar nomor 9, kamar asal Bakar. Malam-malam selanjutnya banyak dari mereka merasa dipeluk dalam mimpi, disentuh, bahkan berhubungan dalam kondisi setengah sadar. Dan setiap pagi, ada tanda seperti bekas ciuman merah hitam di leher atau perut. Siska, perempuan 24 tahun dari Malang, datang ke komunitas itu karena baru ditinggal tunangan. Ia polos dan mudah percaya. Dalam seminggu wajahnya berubah cerah, matanya berbinar. Aku gak pernah merasa dicintai sedalam ini.
Dia nggak kelihatan, tapi dia ada di kasurku tiap malam. Desma hanya tersenyum. Tapi setelah bulan kedua, Siska mengalami keguguran, padahal ia belum pernah berhubungan dengan manusia. Yang keluar bukan janin biasa, tapi gumpalan darah berdenyut dengan mata kecil dan gigi setajam jarum. Siska histeris, namun Desma bilang, "Itu ujian. Kamu sedang dipersiapkan jadi istri sejati Bakar." Berita tentang komunitas cinta gaib sampai ke telinga Ustaz Gofar. Ia langsung mendatangi villa yang dipakai sekte itu, tapi ia ditolak. Dibilang ini komunitas spiritual, bukan kesyirikan. Malamnya Ustaz Gofar mengutus 2 santri mengintai dari kejauhan, dan malam Jumat itu mereka melihat kondupa terbakar membentuk simbol menyerupai kepala kambing. Dan dari tiap cermin keluar asap hitam seperti tangan yang membelai tubuh para perempuan. Santri itu pulang dalam keadaan ketakutan. Salah satu dari mereka mendadak bisu. Dalam ruang meditasi khusus hanya ada Desma, cermin besar dan sepotong kain putih sebagai alas duduk. Tiba-tiba, cermin itu berubah menjadi air. Dari dalamnya keluar sosok Bakar. Kini bukan pria rupawan, tapi makhluk setengah ular, dengan wajah manusia menawan, mata merah, dan lidah panjang menjulur. Perempuan di dunia ini tidak butuh lelaki manusia. Mereka butuh rasa dicintai, dan akulah rasa itu. Desma menangis, tapi bukan karena takut, tapi karena cinta. Ia mencium tangan Bakar dan berjanji, "Aku akan carikan lebih banyak istri untukmu." Kini, komunitas cinta itu mulai menyebar ke banyak kota. Namanya berubah-ubah. Komunitas perempuan bahagia, meditasi cermin jiwa, cahaya lelaki gaib, sekte pelayan cahaya. Tapi ritualnya sama. Panggil kekasih lewat cermin dan cinta datang dalam mimpi. Apa yang mereka dapatkan? Dan perasaan dicintai, pelukan gaib, kepuasan, tapi juga kehilangan jiwa, kesuburan, dan dalam beberapa kasus, nyawa. Bakar tidak berhenti. Kini ia tidak hanya mencari istri. Ia membangun kerajaan cinta dari tubuh dan jiwa perempuan-perempuan yang kosong. Sahabat kisah mistik, dalam setiap kekuatan kegelapan akan selalu ada satu cahaya kecil yang menolak padam. Dan kali ini, cahaya itu bernama Naila. Naila, 25 tahun, asal Yogyakarta. Ia seorang lulusan psikologi yang mengalami depresi berat setelah ayahnya meninggal karena kecelakaan dan ibunya menikah lagi dalam waktu kurang dari 2 bulan. Dalam pencariannya untuk mencintai diri sendiri, Naila terseret ke komunitas Desma. Ia mengikuti semua proses, meditasi, afirmasi di depan cermin, sampai mengalami mimpi sensual yang nyata. Awalnya, ia mengira semua ini adalah penyembuhan. Namun, setelah 2 minggu, ia mulai mendengar suara laki-laki berbisik di telinganya bahkan saat ia sadar penuh. "Kau milikku, tubuhmu, jiwamu, bahkan matimu." Naila tahu ini bukan psikologis biasa, dan ia mulai menyimpan catatan rahasia dari pengalaman-pengalamannya. Pada malam Jumat Legi, sekte Desma mengadakan ritual khusus. Semua anggota mengenakan jubah transparan yang berdiri melingkar di ruang utama villa. Di tengah lingkaran diletakkan wanak ayam hitam hidup dan cermin besar yang ditutupi kain putih. Desma mulai komat kamit membaca mantra. "Cahaya dari 9 cermin, mari penuhi rahim kami dengan cinta dan warisanmu." Kemudian, seekor ayam disembelih, darahnya diteteskan ke setiap kepala anggota. Saat darah menyentuh dahi Naila, ia merasa seperti kesetrum dan kilasan wajah ibunya yang syalihah muncul di pikirannya. Air mata jatuh. Dalam hati ia berdoa pelan, "Ya Allah, kalau ini jalan sesat, tolong tunjukkan aku keluar." Dan malam itu, sesuatu mulai berubah. Beberapa malam setelah ritual, Naila pura-pura ikut sesi cinta astral. Tapi diam-diam ia merekam suara di kamar, mencatat bacaan mantra,
dan mulai meneliti simbol-simbol yang mereka gunakan. Ia bandingkan dengan buku-buku ruqyah dan tafsir klasik yang masih ia simpan sejak kuliah. Ternyata, banyak mantra mereka adalah pembalikan dari ayat-ayat Quran, dibalik, dipelesetkan, dan diputar maknanya. Salah satunya, Inna anzalnahu, dibalik jadi Unahl hazan anni, pembuka dimensi jin pencinta manusia. Naila muak. Malam itu, sendirian di kamarnya, ia bacakan ayat kursi, Al-Falaq, dan An-Nas dengan niat menghancurkan pintu-pintu syaitan. Ketika selesai membaca, cermin di kamarnya bergetar hebat, lalu pecah dengan suara keras seperti jeritan wanita. Desma tahu ada pengkhianat, tapi ia tidak tahu siapa. Naila berpura-pura kerasukan agar tidak dicurigai, namun Bakar mulai merasa resah. Ada cahaya dalam kelompok ini, cahaya itu harus padam, atau semuanya akan musnah. Malam berikutnya, Naila mencoba kabur dari villa, tapi dihentikan oleh Signorina, salah satu anggota fanatik yang menyebut dirinya istri kedua Bakar. Namun saat Rina hendak menyentuhnya, tubuh Rina malahan terbakar dari dalam, seperti terkena petir dalam diam. Dia dilindungi. Suara dari udara berkata lirih. Naila berhasil kabur. Ia mendatangi Ustaz Gofar, membawa bukti berupa catatan, rekaman audio, dan satu potongan cermin yang pecah. Dengan bantuan para santri villa yang digunakan sekte Desma dikepung, mereka tidak membawa senjata, hanya membawa kitab suci, air ruqyah, dan keberanian iman. Desma dan 13 anggota masih dalam keadaan trans saat serangan dimulai. Ayat-ayat suci dibacakan serempak. Cermin-cermin mulai pecah satu persatu. Dari tiap cermin keluar sosok makhluk, berwajah pria, bertubuh asap, bertaring dan bermata merah. Salah satu dari mereka, Bakar sendiri, mengamuk. Ia menjerit, tubuhnya membesar dan berubah menjadi makhluk berkulit hijau gelap dengan sayap robek dan tanduk patah. Tapi setiap kali ayat dibacakan, tubuhnya seperti meleleh dan berasap. Aku sudah mengawini jiwa mereka, kalian tak bisa mengambil mereka lagi. Ustaz Gofar menantang, kalau mereka milikmu, buktikan di hadapan Allah. Dengan izin Allah, tubuh gaib Bakaro meledak menjadi abu-abu, menjerit bagai 1000 lelaki disiksa sekaligus. Desma pingsan, anggota lainnya menangis histeris, sebagian kerasukan, sebagian seperti baru sadar dari mimpi panjang. Villa itu kini kosong, tapi bekas darah ayam masih membekas di lantai. Beberapa mantan anggota sekte masih trauma. Ada yang kehilangan kemampuan bicara, ada yang tak bisa tidur tanpa ditemani ayat suci. Desma diruqyah, tapi kadang masih meracau tentang suaminya dari dimensi 9. Dan Naila, ia kini menjadi relawan yang membantu pemulihan korban gangguan jin lewat jalur medis dan agama. Ia menjadi suara dari kegelapan yang pernah nyaris menelannya. Tapi, malam-malam tertentu, ia masih merasa sepasang mata merah mengawasinya dari cermin kamar. Bakar mungkin sudah kalah, tapi cinta gaib tak pernah benar-benar mati. Demikianlah sahabat kisah mistik. Bukan semua cinta itu suci. Kadang cinta adalah pintu syaitan membungkus hawa nafsu dalam bentuk kelembutan. Jangan pernah membuka diri pada cinta tanpa batas, karena cinta yang tak mengenal iman bisa jadi jalan menuju kehancuran jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.